Assalamualaikum Pak Riswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah. Sehat Pak Riswanto ya? Alhamdulillah Ya. sehat. Nah, Pak Riswanto, hari ini saya itu sebenarnya ada jadwal nih sama Bapak Kepala Sekolah akan melakukan wawancara mengenai dilema etika di sekolah. Nah, tetapi satu minggu ini beliau izin dinas luar, jadi saya mohon izin kemarin sama Bapak Kepala Sekolah sudah mengizinkan kalau nanti yang menjadi narasumber wawancara saya ini Pak Riswanto selaku Wakil Kepala Sekolah, Pak Ris. Siap. Jadi ini Pak Ris, kita ngobrol-ngobrol mengenai dilema etika yang sudah terjadi di sekolah kita. Betul. Kan kadang-kadang banyak nih kasus-kasus dari siswa itu macam-macam yang sudah kita hadapi, yang sudah kita selesaikan juga di sekolah. Kalau menurut Pak Riswanto nih, ada contoh kasus seperti apa Pak yang paling diingat atau yang paling berkesan atau yang menjadi langganan tiap tahunnya tuh ya kasus-kasus itulah misalnya seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Dita. Ya. Jadi pengalaman saya sebagai wakil kepala sekolah di SMK Negeri 1 Badau ini yang tadi termasuk kasus dilema etika itu biasanya pas kita rapat kenaikan kelas. Nah, ini jadi pas rapat kenaikan kelas itu ini menjadi dilema karena apa? Karena sekolah punya aturan. Iya. Karena sekolah punya peraturan akademik yang itu harus dipatuhi oleh semua warga sekolah ya. Nah, di sisi lain juga kita bicara tentang bagaimana kita melihat bahwa tujuan pendidikan itu kan adalah bagaimana memanusiakan manusia. Benar. Nah, dilemanya gimana? Dilemanya ketika peraturan misalnya tentang kehadiran siswa harus misalnya di atas 90%, tapi kenyataannya siswa ini kehadirannya di bawah 90%, Iya. gitu ya. Atau juga ada siswa yang dia berprestasi tapi anaknya sering nggak masuk, Iya. sakit. Nah, ini dilema juga bagi kita ya dalam hal nanti bagaimana mengambil keputusannya. Itu kayak contoh kasusnya seperti itu. Jadi yang sudah terjadi di sekolah kita yang sering itu kan Ya. siswa yang sering tidak masuk sekolah, Ya. kemudian sudah kita upayakan memanggil orang tuanya, tapi Betul. orang tuanya pun seperti itu. Ya. Nah, hanya mengiyakan saja di sekolah, tapi di rumah tindakannya tidak terlalu serius untuk menasihati anaknya gitu. Atau ada pengaruh lain dari lingkungan yang biasanya paling besar itu, Ya. dari rekan-rekan sejawatnya, dari teman-teman bermainnya. Nah, jadi merubah mindset anak-anak untuk menempuh pendidikan yang benar di sekolah itu ya sangat sulit kalau kita tidak kerjasama dengan lingkungan mereka di Iya. luar. Jadi memang pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab sekolah. Ya. Iya. Pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua. Benar. Kita semua di sini siapa? Pertama tentu orang tua. Orang tua itu sebagai tempat dia tinggal seperti itu ya, di rumah seperti itu. Lalu kemudian sekolah tempat dia selama ini bersekolah. Iya. Dan yang ketiga tentu juga lingkungan, dalam hal ini pemerintah ya, berkewajiban juga untuk kemudian bagaimana mendidik anak-anak kita. Nah, ketika memperhatikan tiga hal inilah kita itu harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana kemudian keputusan itu nanti yang lahir adalah keputusan yang bijaksana. Iya. Artinya juga tidak merugikan siswa yang ingin tetap belajar, yang ingin tetap kemudian menjadi manusia yang seutuhnya Iya. tadi, manusia yang berkarakter. Tapi di sisi lain juga tetap kita harus melakukan edukasi juga, pendidikan kepada orang tua. Iya. Bahwa tanggung jawab pendidikan ini bukan hanya semata-mata sekolah. Iya. Nah, gitu. Jadi memang dalam hal ini harus komprehensif, Iya. harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Benar. Saya kira gitu, seperti itu. Iya. Jadi kasus yang paling berkesan untuk Pak Aris ini, untuk yang kita angkat hari ini adalah tentang siswa yang bermasalah. Iya. Kemudian dilema sekolah ini pada saat kenaikan kelas. Ya, Ya. itu yang sering itu dan Iya. dan situ jadi
kita kadang-kadang berdebat gitu ya. Ini anak ini layak apa layak apa enggak? naik gitu kan. Seperti itu. Padahal ketentuan di Peraturan akademik. akademisnya udah jelas ya 90% misalnya. Siswa itu harus hadir gitu. Kalau di bawah 90% ya tidak naik gitu kan. Ya. Jadi yang memang kalau di SMK Badawa itu misalnya yang sering itu kasusnya kan masalah kehadiran. Iya. Nah, masalah kehadiran dan juga ada siswa-siswa yang memang tadi dia kadang hadir, kadang enggak di sekolah gitu kan. Iya. Gitu. Baik Pak. Ini ada pertanyaan Pak di wawancara ini. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik. Yang pertama dalam kita mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, tentu kita pertama harus mendapatkan laporan ya. Laporan dari tentu dari bawah ya, misalnya seperti dari wali kelasnya, lalu kemudian dari wali kelas itu kita tindak lanjuti dengan masalahnya apa, identifikasi masalahnya apa, lalu kemudian setelah itu kita kalau ini perlu kita selesaikan segera, atau misalnya kita panggil orang tuanya. Oh, ini kasusnya berarti masih tergolong level 1 boleh jadi seperti itu, maka kita selesaikan dengan wali kelasnya ya, kita panggil siswanya, kita selesaikan. Kalau sudah meningkat ke level kedua, dia masih juga berulang, maka kita lanjut dengan guru BP ya, lalu kemudian dan seterusnya berjenjang sampai kemudian kalau memang urgen kita manggil orang tua untuk sama-sama selesaikan, kita panggil orang tua. Jadi biasanya 3 kali panggilan Pak ya. Panggilan pertama wali kelas dulu kan, SP1 misalnya. Kemudian kalau mengulangi lagi SP2, nanti hubungannya dengan kesiswaan. Nah, tetap itu harus didukung dengan data-data yang valid agar kita bisa mengambil keputusan. Makanya perlu identifikasi dari satu masalahnya apa ya. Lalu kemudian kita bijaksana, lalu kemudian mengambil keputusan. Terus yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan sekolah? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Pak. Ya. Jadi contoh tadi ya, ketika kita contoh kasus tentang siswa tadi yang dia dari sisi akademik misalnya bagus, tapi kemudian jarang masuk, jarang hadir. Nah, ini kan kadang-kadang juga dilema kita. Benar. Di satu sisi kita ingin bahwa siswa kita ini terus berproses ya dalam proses pembelajaran. Di sisi yang lain kita ingin juga menetapkan aturan sekolah, nggak boleh main-main, kan aturan jelas. Nah, ini kan dilema ya. Nah, jadi gimana cara kita mengambil keputusan seperti ini? Nah, maka tentu misalnya sebagai kepala sekolah kita nggak bisa ngambil sepihak, nggak boleh ngambil sepihak itu, keputusan sepihak nggak boleh, tetap harus dimusyawarahkan. Nah, dengan data-data yang ada, dengan mendengarkan wali kelasnya, dengan mendengarkan mungkin dari wakil kesiswaan, dengan mendengarkan dari guru BP-nya, lalu kemudian pendapat dari masing-masing guru yang lainnya terkait dengan siswa ini. Nah, ketika itu sudah disampaikan, dimusyawarahkan bersama, maka keputusannya pun keputusan bersama, bukan keputusan satu pihak. Oke, kita punya aturan seperti ini, aturan akademiknya seperti ini, tapi di sisi yang lain juga kita harus kemudian memperhatikan sisi yang lain. Maka yang menjadi keputusan adalah bagaimana kita mengambil keputusan adalah keputusan bersama. Artinya ini bisa dijalankan dan juga bijaksana untuk mungkin wali kelasnya, untuk orang tua, dan juga bijaksana untuk siswanya. Sekira itu. Kolaborasi tadi Pak ya, antara pihak sekolah, pihak orang tua juga ya harus kolaborasi. Nah, bagaimana kalau siswa itu nanti ada permasalahan, berarti bukan hanya tanggung jawab sekolah gitu, orang tua mempunyai andil yang besar juga, tanggung jawab yang besar juga. Betul. Untuk tumbuh kembang anaknya seperti itu. Nah, biasanya di proses pembagian raport itu kan kita jelaskan tentang kondisi siswa ini sudah melalui proses seperti ini, dengan pertimbangan seperti ini. Mohon untuk pada orang tuanya untuk membantu kami dalam hal menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi. Kira-kira seperti itu. Iya Pak. Kemudian selanjutnya Pak, langkah-langkah apa
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menghadapi kasus-kasus dilematika seperti itu, Pak? Iya, jadi tadi langkah-langkah yang atau prosedur yang biasa kita terapkan itu adalah pertama Mengumpulkan informasi tadi ya dari kita wali kelas. mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, ya. Iya. Lalu kemudian setelah informasi dan data itu terkumpul, kita tentu validasi dong informasi Validasi. itu, ya. Ini benar apa enggak gitu kan? Iya. Kita cross check, ya, check and recheck lah seperti itu informasi itu. Lalu yang kedua biasanya kita akan wali kelas biasanya itu prosedurnya biasanya wali kelas akan memanggil siswa yang bersangkutan iya. untuk melakukan komunikasi. Koordinasi dengan Iya. guru BK gitu, Pak ya. Nah, tutup terus diketahui dengan guru BK, Iya. diketahui guru BK dan coba dilakukan penanganan segera seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah biasanya kita kalau permasalahan belum selesai kita panggil orang tua. Iya. Biar orang tua juga mengetahui tentang permasalahan siswa. Nah, ketika orang tua siswa sudah hadir dan mengetahui, baru selanjutnya kita kembalikan, dan ketika itu berulang maka kita akan kemudian naik ke berikutnya melibatkan wakil kepala sekolah, berulang kembali naik melibatkan kepala sekolah, baru kemudian Iya. terakhir Keputusan terakhirnya. keputusan kembalikan ke orang Iya, tua. kalau tidak Sekolah bisa- nggak sanggup lagi. Kalau tidak bisa nasihati, kalau tidak bisa Nah, diperbaiki lagi, berarti ya kita serahkan kepada orang tuanya Iya. seperti itu. mm-mm. Nah, kemudian hal-hal apa saja, Pak, yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya kira untuk yang efektif itu sebenarnya kita musyawarah ya. Iya. Eh, Tetap kolaborasi tadi ya. Nah, kolaborasi, jadi artinya keputusan itu diambil atas persetujuan dari semua gitu ya. Iya. Ya, dengan itu memperhatikan masukan tadi ya. Jadi saya kira yang paling efektif itu menurut saya itu pengambilan keputusan itu atas dasar musyawarah ya, musyawarah dan kita berkolaborasi walaupun sebenarnya tetap memang kepala sekolah punya apa ya? Punya wewenang Iya. untuk mengambil keputusan. Tapi kan tidak bisa juga seperti itu karena ini kan berkaitan dengan nasib siswa kita Iya, dan benar. juga orang tuanya. Benar. Saya kira seperti itu ya. Jadi Itu sebenarnya efektif kalau misalnya. iya, jadi sebenarnya kalau siswa bermasalah tuh ya tergantung kitanya sendiri bagaimana pendekatan kepada murid. Mungkin murid itu punya kebutuhan apa gitu, kita tidak tahu kan. Iya. Mencari perhatian sehingga Mm-mm. kalau di sekolah itu katakanlah sering melanggar peraturan kan, ya karena tadi suatu kebutuhan yang kurang terpenuhi, Pak ya. Iya. Kemudian, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tadi? Nah, nih. Jadi kalau kita bicara tantangan itu biasanya yang kita hadapi itu adalah bagaimana keputusan yang kita ambil itu bisa kita jalankan bersama. Iya, Artinya gini, jadi kadang satu pihak tidak mendukung gitu, Pak ya. keputusan sudah ada nih, tapi di lain pihak, itu tantangannya apakah nanti misalnya dia naik ke kelas nih dari kelas 10 kelas 11. Nah, di kelas 11 itu nanti apakah masih ingat nih hasil keputusannya atau kemudian bagaimana kemudian mengatasi permasalahan itu agar tidak berulang gitu. Nah, itu tantangan itu. Artinya keputusan yang sudah diambil tadi tidak berlanjut di fase berikutnya gitu. Nah, itu jadi tidak terulang kembali. Iya. Kalau masih terulang kan berarti ada masalah di situ. Nah, itu Iya. tantangannya. Nah, oleh karena itu biasanya untuk menghadapi hal seperti ini itu harus terekod dengan baik. Iya. Nah, Tindak lanjut, Pak ya. Ya, tindak lanjutnya harus jelas. Mungkin ada ya itulah keputusan rapat itu memang kan selama ini kan kalau di kita kan ada not tulisnya. Nah, itu kan sebagai catatan kita untuk merekor hasil keputusan itu dan kemudian dilaksanakan dengan baik. Iya. Nah, seperti itu tantangannya kadang kita lupa. lupa bahwa kita punya catatan-catatan terkait dengan siswa yang sebelumnya. Nah, jadi pentingnya tindak lanjut tadi, Pak ya. Ya, tindak lanjut terhadap permasalahan itu. Nah, Itu yang kadang-kadang jadi dilema kita buat kita juga. Iya. Ya. Baik, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat waktu itu atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi tentu untuk jadwal itu biasanya kan tergantung dari
dari permasalahan yang timbul tadi, dan biasanya kita menyediakan waktu khusus untuk menyelesaikan itu. Berarti ada waktu khusus ya. Ada waktu tertentu dong yang untuk menyelesaikan, apalagi kasus-kasus yang levelnya mungkin bukan level 1 gitu ya, level 2 atau level 3. Jadi kalau khusus gitu. Iya, ada jadwal khusus untuk menyelesaikan itu. Karena itu perlu kita juga memikirkan nanti dampaknya seterusnya atas kasus-kasus itu ya. Jadi kalaupun memang kalau itu sifatnya spontan, nah itu bisa aja kayak mungkin langsung gitu ya. Langsung terlambat, siswa terlambat itu bisa kita langsung. Tapi kalau udah berkaitan dengan siswa bolos misalnya, atau siswa misalnya sering tidak ikut pelajaran gitu ya. Tidak ikut pelajaran dan sebagainya, itu perlu penanganan khusus. Dan itu perlu jadwal tertentu untuk melanjutkan. Iya, benar, Pak. Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, tentu yang faktor-faktor yang mempermudah kita selama ini adalah bagaimana kita mampu bekerja sama tadi, berkomunikasi dengan guru-guru yang lain ya. Nah, itu yang mempermudah. Artinya kan dengan saling membantu itu akan sangat mudah. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita hanya berpikir sendiri, itu akan sangat sulit. Nah, makanya untuk mempermudah itu adalah faktor yang mempermudah itu adalah bagaimana kita saling berkomunikasi, ya, saling membantu seperti itu. Dan yang berikutnya data itu perlu didukung dengan data. Itu yang akan sangat mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Biasanya kalau datanya nggak akurat, nggak pas, ini sulit kita. Tapi kalau datanya jelas, saya laporan ini gini, itu sangat mudah sekali. Ya, jadi perlu sinergi ya Pak ya. Jadi semua pihak dari kepala sekolah, guru, kemudian staf tata usaha, sampai dengan mungkin cleaning service penjaga sekolah juga harus bersinergi. Ya, makanya dalam hal ini kalau ditanya apakah seseorang atau faktor yang lain, jadi itulah faktor guru, wali kelas ataupun BP itu sangat penting untuk memantau metode perkembangan siswa kita. Apalagi siswa yang punya masalah seperti itu. Karena dia yang tahu di kelas itu masalahnya. Nah, itu yang faktor yang wali kelas dan juga selain itu guru kelasnya Pak ya, guru mapel yang memang mengetahui siswa yang bersangkutan di keseharian itu. Perkembangan belajarnya, kemudian tingkah lakunya. Nah, itu guru kelas biasanya yang lebih mengetahui, Pak. Baik Pak, ini yang pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan kasus tadi, Pak, di etika? Ya, pertama tentu pembelajaran atau hal yang bisa kita ambil dari kasus-kasus yang terjadi itu, pertama dalam memutuskan segala sesuatu itu kita harus arif dan bijaksana. Nah, itu yang saya sering dapatkan. Kenapa? Karena keputusan yang arif dan bijaksana itu insya Allah akan menghasilkan keputusan yang tepat buat anak kita, buat juga stakeholder yang lainnya. Ya. Jadi ketika kita tidak arif dan bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan itu biasanya akan timbul masalah baru lagi. Nah, akan timbul masalah yang berikutnya. Tapi ketika kita mengambil keputusan itu dengan arif dan bijaksana, itu dengan memperhatikan prosedur-prosedur yang atau kemudian aturan-aturan yang telah dibuat tadi, lalu kemudian kita kolaborasi, sinergi segala macam, maka insya Allah akan menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Jadi intinya keputusan yang arif dan bijaksana. Ingat bahwa siswa ini adalah bagaimana kita ingin menjadikan siswa kita itu adalah, kalau di kurikulum mereka itu memanusiakan manusia. Nah, jadi tidak mudah kemudian kita memponis siswa kita atau kemudian menyalahkan siswa kita, tapi tetap harus kita lakukan dengan arif dan bijaksana. Benar Pak. Jadi gitu ya. Jadi yang menjadikan pembelajaran atau yang paling berkesan dalam pengambilan keputusan tadi adalah keputusan yang arif dan bijaksana. Nggak boleh tergesa-gesa. Nggak boleh kemudian asal saja. Tetap berpihak kepada murid Pak ya. Biarpun murid itu seperti apa kelakuannya, ya kita tetap memanusiakan manusia tadi. Ya betul. Karena kita melihat prosesnya, bukan hasilnya nanti. Kita nggak boleh memponis siswa kita. Ya. Kita beri kesempatan mereka untuk belajar, memperbaiki dirinya, dan pada akhirnya
boleh jadi nanti ke depan dia menjadi orang-orang yang sukses lebih daripada Amin. kita. Baik Pak Iswanto, terima kasih. Kita sudah berbincang-bincang kecil ini. Mudah-mudahan nanti dari perbincangan kita ada manfaatnya Pak. Amin, amin, amin. Untuk sekolah, untuk diri kita sendiri Pak. Iya. Terima kasih Pak Iswanto. Siap, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan, saya diberi kesempatan untuk melakukan wawancara hari ini di SMP 1 Badau Pak Marwan ya. Sama-sama. Iya. Saya Dita Pak Marwan dari SMK Negeri 1 Badau mau melakukan wawancara tentang dilema etika. Nah, ini bagian dari tugas calon guru penggerak angkatan 10 Pak Marwan. Iya. Pak Marwan, kita ketahui ya kalau di sekolah itu pastinya ada suatu kasus-kasus yang membuat Bapak sebagai kepala sekolah itu dilema gitu. Iya. Nah, nantinya ke arah mana untuk menentukan apa supaya kasus tersebut bisa terpecahkan gitu Pak Marwan ya. Nah, kan Pak Marwan bisa membayangkan sendiri oh ada kasus seperti ini, seperti macam-macam gitu Pak Marwan ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Marwan. Iya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan kasus dilema etika Pak Marwan? Oh, kalau kasus yang dilematika buat kita itu sebenarnya di insan pendidikan ya, khususnya di SMP 1 Badau Pak Dita, paling yang urgent itu ketika kenaikan kelas Pak. Iya. Kenaikan kelas itu penentuan siswa yang naik dan tidak naik kelas itu terjadi pada tahun pelajaran 2023-2024 kemarin tuh. Iya. Jadi ada beberapa siswa setelah kita identifikasi berdasarkan nilai dan sikap serta perilaku dikategorikan dalam kategori merah untuk naik kelas. Iya. Nah, setelah itu kita identifikasi, kita bawa ke rapat Bu Dita, Pak Dita bawa ke rapat. Nanti di rapat penentuan kenaikan kelas kita ada rapat penentuan kelas. Semua dewan guru itu membawa catatan. Nilai, pengetahuan, terus sikap, serta perilaku. Nanti kita bahas satu persatu yang bermasalah itu. Nah, kita bahas satu persatu. Semua guru mata pelajaran yang mengampu di kelas siswa yang berada itu ya kita beri kesempatan untuk menyampaikan kenapa ini kalau kita naikkan apa bisa diukrak nilainya atau gimana, itu dirapatkan semua. Nah, jadi yang dilematis itu yang payah itu kadang-kadang Pak Dita kita nemukan menentukan siswa itu naik dan tidak naik. Kalau dia naik kita akan jadi masalah, kalau tidak naik dia akan putus sekolah. Itu yang gitu. Jadi, yang susahnya. Yang dipikirkan kan prosesnya sebenarnya Pak ya. Iya. Kurikulum Merdeka kan seperti itu. Iya. Bukan hasil terakhir sih, kalau sebenarnya kalau prosesnya itu ya guru wajib mendampingi siswa itu sampai dengan siswa itu menyelesaikan pendidikannya kan seperti itu. Tapi harus kolaborasi dengan orang tua kan seperti itu Pak ya. Iya, betul. Karena anak-anak yang bermasalah ini biasanya memerlukan perhatian gitu. Betul. Nah, itu yang jadi dilema Pak ya. Iya, maka itu Pak Dita kita identifikasi, jadi kita tidak serta-merta memvonis siswa itu tidak naik kelas. Jadi kita identifikasi, kita klasifikasikan. Nah, kalau memang dia dalam kategori memang sulit untuk dinaikkan, ya kita ambil opsi itu. Kita patokannya begini, saya kan kebetulan sekretaris MKKS Kabupaten Belitung yang SMP ya. Kemarin pertemuan dengan Puskor, orang Puskor pusat kita, pusat kurikulum Kemendikbud, kita ketua MKKS kalau SMP itu sekretaris dengan bendahara 3 orang perwakilan, ketemu dengan mereka di dinas pendidikan, juga dari perwakilan KKGSD. Jadi kita sempat menanyakan itu Pak Dita. Karena kurikulum Merdeka kan yang kita ketahui katanya tidak boleh tidak menaikkan siswa. Jadi jawabannya, oh enggak Pak, pilihan terakhir kalau memang itu sudah tidak bisa lagi dipertimbangkan untuk naik kelas, boleh opsi tidak naik kelas. Tapi itu pilihan terakhir Pak Dita. Pilihan terakhir yang diambil oleh sekolah. Nah, jadi kita misalnya kalau perilaku dia
tidak dapat kita toleransi, nah itu terpaksa kita naik kelas. Kalau di satu badau Pak Dita, yang kalau saya opsinya ya, kalau pengetahuan itu bisa kita maklumi Pak Dita. Tapi kalau perilaku, sikap, dan kita punya catatan memanggil mereka itu kalau memang sudah tidak bisa dibina lagi, terpaksa kita ambil opsi tidak naik kelas. Tapi kalau dia cuma bermasalah dengan pengetahuan, misalnya semua guru dari 10 mapel melaporkan, oh si A 10 yang bermasalah di bawah KKN, enggak masalah kalau saya. Itu kan bisa dibimbing Pak. Oke, kalau perilaku sikap, karena betul kata Pak Dita tadi, kita kan sebagai instansi pendidik itu cuma berapa jam Pak Dita di sekolah dengan kita siswanya loh dulu. Dia kan dengan orang tuanya. Jadi pendidikan anak itu harus ada kolaborasi antara kita dengan orang tua, masyarakat. Nggak bisa cuma kita mengandalkan kita sendiri. Kita. Nah, tapi kalau pengetahuan, kalau pengetahuan itu bisa mentoleransinya karena apa? Setiap manusia itu terlahir tidak sama IQ-nya Pak Dita. Jadi itu bisa kita kita maklumi lah kalau pengetahuan. Kita nggak bisa menyamakan si A, si B, si C dengan kodrat alam. Kodrat alam. Sudah bawaannya seperti betul, itu. Ya, gitu. Dan juga menyesuaikan kodrat zaman mereka. Betul. Kodrat zaman mereka kan sekarang penuh dengan teknologi. Iya. Itu juga perlu kita awasi. Gitu. Nah, jadi Bapak tadi mengidentifikasi masalah anak-anak yang bermasalah itu tentunya ini dulu kolaborasi dengan orang tua, kemudian sebelum menentukan keputusan itu juga harus sudah memanggil orang tua. Oh jelas Pak Dita. Kita punya rekodnya. Ya, kita panggil beberapa kali dia. Jadi kita guru BK ya sama kesiswaan itu ada catatan. Maka itu kalau kita opsi tidak menekan kelas itu punya catatannya lengkap Pak Dita. Jadi enggak tahu tidak. Jadi tidak ada urusan sentimen, enggak ada itu sentimen. Ya. Nah, itu kalau dari segi siswa, kalau dari segi guru, kalau kita itu kadang-kadang mengurus orang itu kan macam-macam Pak Dita ya. Dari 24 orang kalau saya di sini dengan guru, tenaga pendidikan, itu termasuk penjaga malam ya. Satpam. Itu kan susah Pak Dita. Membuat beda orang beda tipe gitu. Iya, beda tipe. Susah menghadapinya ketika ada yang tidak sejalur dengan kita. Nah, kalau saya sih kalau bisa dimaklumi, ya kita maklumi Pak Dita. Karena saya sebagai kepala sekolah, pimpinan di sekolah itu tidak pernah menganggap guru dan pegawai itu bawahan Pak Dita. Saya tidak pernah menganggap itu. Jadi saya menganggap, karena prinsip saya hidup egaliter Pak Dita. Saya menganggap orang itu sama. Ya, jabatan itu cuma pemberian. Itu urusan dunia itu. Tetapi kita harus tahu tingkatan kita. Walaupun saya menganut prinsip egaliter, saya selalu menekan kepada guru saya, pegawai saya, kita tahu posisi saya seperti apa. Jadi jangan mentang-mentang kita dekat, tidak ada sekat, terus tidak ada beda. Istilah kata kalau orang Belitung tuh nak perut gitu ya, itu nggak bisa. Nah, ada kita guru yang memang kadang-kadang bermasalah. Bermasalah itu ada. Karena memang benar kata Pak Dita itu tadi, beda tipe, beda orang gitu ya. Tapi kalau memang kesalahan itu nggak bisa dimaafkan Pak Dita, termasuk kita koordinasi dengan pengawas, dengan dinas misalnya. Tapi kalau biasanya saya selesaikan di internal. Baik Pak. Selama ini nih, bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Kemudian terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak. Nah, tadi contoh misalkan anak yang bermasalah tadi seharusnya kan tidak naik kelas, tapi memikirkan lagi tentang masa depan anak. Bapak harus memperjuangkan supaya anak itu tetap sekolah. Nah, ada dua kepentingan itu Pak. Bagaimana nanti Bapak menjalankan keputusan itu? Inilah Pak Dita yang susah. Jadi kita seperti yang saya bicarakan tadi, tidak serta-merta menaikkan kelas dan tidak menaikkan kelas sesuai yang bermasalah. Kita semuanya punya catatan Pak, rekod si A misalnya. Si A ini siapa sih si A ini sebenarnya? Nah, latar belakangnya seperti apa dia? Oh, nanti dipaparkan oleh wali kelas, kesiswaan.
BK. Oh Pak, dia orang tuanya broken home. Ada itu yang bermasalah tuh yang broken home Pak, ditanya. Kebanyakan gitu, Iya. Pak. Oh, dia tinggalnya sama siapa? Oh, sama si ibu atau sama nenek atau sama cuma si papa. Dia kalau kita tidak naikkan kelas bagaimana Pak? Ini apa? Itu ditanya semua Pak Dita. Ditanya semua guru gitu. Jadi enggak serta-merta. Tapi keputusan terakhirnya Pak Dita itu kalau opsi diambil tidak naik kelas adalah opsi yang betul-betul memang tidak ada pilihan lain bagi kami. Memang tidak bisa diselamatkan. Iya, bisa diselamatkan. Dan dikembalikan ke orang tua. Iya, dikembalikan ke orang tua, dan kita juga menganjurkan kadang-kadang memberikan opsi untuk mencari sekolah lain. Nah, tadi kita hubungi juga kepala sekolah yang lain untuk menerima, atau kita anjurkan kadang lewat paket B Pak. Iya. Karena kalau itu betul-betul yang tidak bisa kita di satu badau, sering Pak Dita ada beberapa anak yang kita kembalikan kepada orang tua. Tapi itu sekali lagi pilihan terakhir, pilihan yang teramat sulit, yang kadang-kadang dilematis Pak. Dilematis ya. Daripada dia jadi virus Pak di sekolah, terpaksa kita mengamputasi dia untuk apa? Mungkin dia tidak pas, istilah kami itu mungkin dia lingkungannya tidak pas dengan kami. Iya. Mungkin dia di lingkungannya, di lingkungan lain yang dia inginkan gitu Pak. Nggak pas memang Pak itu. Iya. Tapi kan setelah Bapak melakukan keputusan yang sangat berat tadi, berarti tanpa perhatian bukan tanpa perhatian gitu, masih memperhatikan mau mencarikan misalkan. Oh iya. Iya. Nggak melepas gitu. Iya, kita berikan informasi juga Pak. Iya. Jadi anak sama orang tuanya ya kita panggil kan. Oh, anak ibu boleh pindah Bu. Dengan misalnya kayak kita kan sekolahnya akreditasi A. Boleh Bu pindah ke akreditasi A. Kita tunjukkan sekolahnya. Atau ke paket SKB gitu kan. Di SKB di paket B. Sini juga banyak Pak. PKBM di Badau kita kan banyak Pak Dita. Yang ke paket B, paket C gitu kan. Nah, baik Pak. Kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan untuk menentukan keputusan tadi Pak? Itu langkah-langkahnya pertama yaitu kita kan sesuai yang bermasalah itu ada rekodnya. Rekodnya ada di BK Pak. Kita panggil orang tuanya beberapa kali. Kita kalau dia ini kita kadang beri SP Pak, surat peringatan. Kita panggil orang tua 2 kali. Nah, terus setelah di akhir semester dia juga bermasalah, kita bawa rekodnya itu dibacakan Pak, dibacakan. Oh gimana ini? Terus dari segi perilaku, semua guru berbicara ini Pak, berbicara. Masukan dari semua guru. Iya, masukan dari semua guru, di samping guru BK yang sudah punya catatan sama kesiswaan gitu ya. Jadi kita catatan itu Pak, kita enggak dengan catatan, dengan rekod dokumentasinya juga Pak Dita. Pak Dita ada di kita catatannya. Jadi tidak serta-merta. Bahaya loh Pak Dita kita menaikkan tidak meluluskan siswa tanpa rekod yang jelas. Ya itu tanpa data yang jelas. Jadi kita datanya memang ada. Jadi sekali lagi itu pilihan terakhir yang teramat sulit kita ambil. Nah, kita jarang mengambil keputusan itu kalau memang betul-betul bisa kita selamatkan Pak Dita. Karena kita tahu juga lah, kita kan pernah semasa sosial mereka. Sama. Kalau di SMP 1 Badau Pak Dita yang tidak bisa diselamatkan itu tindakan bullying yang sudah kelewat batas, kriminal Pak. Itu kalau sudah ranahnya pidana ya Pak, itu tidak bisa dimaafkan. Pasti langsung kita amputasi Pak. Iya. Karena tapi kalau cuma katakan istilahnya kenakalan anak-anak kita lah, sosial kita lah Pak Dita anak-anak kita, anak-anak sahabat kita masih bisa lah kita maafkan, karena kita lihat dulu tapi kalau dia sudah ranahnya kriminal pidana, nah itu tidak bisa Pak kita mencuri misalnya. Udah urusannya sama polisi nanti ya lebih berat gitu. Iya, perkelian pelajar sampai terluka parah, bahkan mati misalnya. Pelecehan seksual Pak, itu tidak ada toleransi Pak Dita. Jadi kita langsung panggil orang tuanya, apalagi sudah berkali-kali. Itu seperti itu. Jadi prosesnya dimulai dari pemanggilan yang dilakukan oleh wali kelas kesiswaan dengan BK Pak. Itu prosesnya seperti itu. Jadi ini Pak, dalam
menyelesaikan masalah tadi dalam mengambil keputusan yang paling Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan itu dengan cara apa? Kalau untuk siswa yang tidak naik kelas, contoh naik kelas, itu keputusannya kalau memang saya tidak pernah menuliskan semau kepala sekolah Pak, karena yang tahu di lapangan itu adalah guru yang mengampu di kelas masing-masing. Gitu ya. Iya. Jadi saya tanya satu-satu, kalau dia imbang, kelihatannya ada yang mempertahankan, ada yang tidak mempertahankan, saya voting Pak. Iya. Voting, lihat suaranya. Nah, kalau yang menang yang menang mana terlalu banyak, misalnya yang tidak naik kelas terlalu banyak, terpaksa kita ambil opsi itu. Iya. Tapi kalau dia 50-50, keputusan ada di kepala sekolah untuk menentukan. Nah, kalau itu ada di kepala sekolah, Pak Dita, saya akan memainkan rekod yang ada di kesiswaan, ada di BK. Iya. Itu. Jadi enggak, saya lagi tidak berdasarkan sentimen. Ya, sentimen. Tidak berdasarkan apa perbedaan yang lain-lain. Penilaian negatif lah terhadap satu pihak. Oh, tidak ada. Iya. Menganggap sama semua. Iya, tidak ada untungnya. Iya. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa Pak yang menjadi hambatan atau tantangan dalam langkah Bapak mengambil keputusan? Kalau siswa itu kadang-kadang itu loh tadi tantangannya bagi itu ketakutan saya kalau siswa itu putus sekolah Pak. Iya. Ya, maksudnya dia tidak sekolah lagi kalau bukan masa depannya. Iya, masa depannya itu. Nah, itu kalau saya, karena apa jadinya manusia sekarang kita kalau tidak sekolah. Lulusan SMA aja mau kemana? Iya. Masih bingung cari kerja kan? Iya, Pak Dita, itu jadi masalahnya. Apalagi kalau lulusan SMP kan masih belum menimba ilmu yang lebih tinggi lagi gitu. Iya, Pak Ditanya itu yang kadang-kadang membuat kita sulit untuk menentukan pilihan. Iya. Kemudian Pak, Bapak ada nggak membuat suatu jadwal gitu Pak dalam proses penyelesaian masalah? Apakah langsung pada saat itu saja, secara spontan, atau ada jadwal terkhusus gitu Pak untuk menyelesaikan keputusan yang Bapak hadapi seperti siswa tadi? Oh, kalau siswa ada Pak, kan kita memanggil siswa itu kan surat panggilan iya, Pak Dita. SP1, SP2. Iya, itu kan lewat pengetahuan dari guru PK biasanya. Guru PK, ya, kuli kelas dan tantangan kepala sekolah. Nah. Itu biasanya kita tanya dulu Pak Dita. Ini siswanya bagaimana progresnya? Apa masalahnya? Iya. Progresnya dia bagaimana? Panggilan keberapa? Iya, panggilan keberapa, betul. Iya. Dia sudah berapa kali? Apa kesalahan dia? Bagaimana respon orang tua kita dipanggil kemarin? Iya. Itu kita tanya. Jadi kita dapat masukan. Sekali lagi Pak, kita tidak bias gitu ya. Jadi kita dapat data utuh gitu. Data utuh. Itulah seperti yang saya tadi, Pak, ini anaknya orang tuanya broken home. Ini orang tuanya tidak ada lagi Pak, cuma tinggal sama nenek, sama kakek, sudah meninggal istilahnya Pak Dita ya. Ada juga. Itu perlu pertimbangan Pak. Nah, kalau itu biasanya Pak Dita kita banyak yang selamat kalau yang gitu. Dalam artian banyak kita selamatkan karena memang keadaannya ya. Kan? Dan kurang dukungan. Kita di sekolah bisa mengawasi, di luar sekolah ada lagi ceritanya Pak. Kadang mereka ini kan pengaruhnya dari lingkungan juga. Betul. Tergantung orang tuanya juga. Kadang-kadang sama orang tua pun masih membantah gitu kan. Nah, mereka nyaman kalau mereka di lingkungan sama teman-teman sejawat gitu kan. Justru nanti orang lain itu yang mereka dengar gitu. Orang tuanya sendiri enggak. Anak sekarang kan gitu Pak. Apalagi usia anak SMP ini kan pencarian jati diri mulai fase-fase itu. Betul Pak. Iya. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat membantu Bapak dalam memutuskan keputusan tadi? Kalau saya selalu melibatkan Wakasek Pak Dita. Wakasek. Ya, Wakasek, terus kurikulum. Saya menggunakan seluruh perangkat organisasi yang ada di sekolah Pak. Jadi tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Walaupun nanti pendapat terakhirnya ada di kepala sekolah. Tapi masukan itu semuanya boleh berbicara Pak. Termasuklah guru mata pelajaran. Seperti yang saya bilang tadi.
Berarti mencari informasi dulu ya dari teman-teman yang lain, dari warga, Ya, guru, jelas. gitu kan. Ya. Setelah itu kita menganalisis apa sih masalah anak ini, Iya. gitu. Nah, baru membuat keputusan. Betul gitu. Pak Tita. Termasuklah ketika masalah guru. Guru kan kita kan pinjarnya absennya jam 7 ya Pak Iya. Tita. Nah, itu juga kita harus tahu Pak Tita. Kalau aku harus tahu. Nah, jadi guru ini anaknya masih kecil-kecil. Jadi itu tingkat toleransinya Pak Tita itu tinggi itu. Benar, Pak. Jadi kalau saya selalu menekankan kalau mengurus anak penuh drama, paginya itu penuh drama, jangan kejar absensi, Iya. jangan kejar fingerprint. Yang penting kalian datangnya jangan melewati jam masuk sekolah. Nah, Jam masuk sekolah itu di sini Pak Tita jam 7:30. Berarti mereka tidak boleh melebihi jam melewati 7:30. Benar. Nah, kalau soal fingerprint itu masih bisa kita negosiasikan Pak, asal tidak dibuat-buat Pak Tita. Iya. Iya, karena kita kan sekolah ini kan sekolah yang agak jauh dari kota, sementara kita banyaknya dari kota Pak Tita. Jadi rumahnya ada yang 20 kilo, 25 kilo. Bahkan kami ada guru dari Gantung Pak. Itu coba bayangkan Pak Tita, dari Gantung. Oh iya, dari Slingsing nggak salah. Iya, dari sini. Kalau kita mau saklek tentang itu, jadi kita perlu toleransi. Kecuali Pak Tita dalam 1 bulan itu mereka terlambat terus, itu ada apa? Iya. Nah, itu. Jadi kita juga nanti kita lihat Pak. Oh, ini disengaja apa enggak? Iya. Ya kita kan tahu Pak Tita. Oh, ini setiap hari terlambat. Nggak mungkin lah anak penuh drama Pak. Iya. Tiap hari. Gitu Pak Tita. Jadi enggak serapang lah kita. Iya. Iya. Jadi Pak, yang pertanyaan terakhir nih Pak, setelah pengalaman Bapak tadi sudah banyak di rumah etika yang Bapak lewati kan, itu ada pembelajaran apa Pak yang dapat dipetik kira-kira dari pengalaman-pengalaman tadi? Kalau saya kan lah 7 tahun Pak Tita jadi kepala sekolah. Iya. 7 tahun jadi kepala sekolah dengan 3 sekolah yang berbeda. Jadi dari pengalaman masalah yang sering dihadapi baik itu siswa, guru, kata kuncinya satu Pak Tita, toleransi harus betul-betul kita kedepankan itu. Jadi toleransi, memahami permasalahan orang lain itu Pak Tita. Iya. Tanpa itu kita sulit rasanya mengambil keputusan yang tepat Pak Tita. Iya, begitu. Karena di Belitung ini juga kan banyak suku Pak, multi etnis gitu kan. Betul, iya. Jadi toleransi, terus kemudian mungkin perbedaan daerah juga nanti mempengaruhi dari pemikiran seseorang. Betul, gitu Pak, betul. maupun siswa kan begitu juga. Betul. Iya. Jadi toleransi tadi ya. Toleransi. Iya. Iya. Baik Pak Marwan, terima kasih Iya. sudah menjadi narasumber kami. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan pembicaraan ini mempunyai manfaat bagi saya sendiri khususnya dan juga semua warga SMP juga. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Nata. Waalaikumsalam, Mas. Kipu Pak Dita. Iya. Sehat? Alhamdulillah. Gimana aktivitas hari ini? Menyenangkan? Biasalah, mun ke sekolah padat merayap lah. Iya. Hari-hari rapat lah. Iya. Biasalah, awal tahun pelajaran baru Iya. ya banyak yang dibahas lah. Banyak penyesuaian. Iya. Oke Pak Nata, Betul. hari ini saya mau wawancara mengenai dilema etika di sekolah Pak Nata. Pak Nata kan sudah menjadi kepala sekolah 1 tahun lebih ya. Barangkali ada pengalaman gitu yang membuat Pak Nata itu dilema dalam pengambilan keputusan kan. Pastinya ada beberapa hal yang kadang-kadang perlu ini dievaluasi atau perlu dianalisis sebuah masalah itu jadi mendapatkan jalan keluar atau solusinya Pak Nata. Oke Pak Nata, ada pertanyaan nih Pak Nata. Ya. Yang pertama, Iya. Pak Nata kan punya masalah nih, ibaratnya sudah pernah mengalami beberapa kasus di sekolah ya. Salah satunya itu kasus di rumah etika. Nah, selama itu bagaimana Pak Nata bisa mengidentifikasi kasus-kasus itu Pak Nata?
bahwasanya kasus itu merupakan kasus dilema etika gitu Pak Nata. Identifikasinya. Ya, kalau di sekolah kan banyak lah hal Iya. yang dihadapi kan, ada murid, ada guru, ada orang tua, ada dinas. Kadang ada yang di luar dari itu. Tentunya ketika kita menghadapi kasus-kasus yang memerlukan dilema etiket, kita harus memilah mana yang lebih penting gitu kan, dan mana yang lebih tepat dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Dan tidak serta-merta kepala sekolah itu seperti ya otoriter kan, perlu kedemokratisan kepala sekolah juga diperlukan Kolaborasi dalam gitu ya. menangani kasus-kasus yang ada di sekolah. Karena pertimbangan-pertimbangannya kan untuk ya kebersamaan lah. Iya. Intinya kan sekolah mempunyai visi dan misi yang jelas kan. Makanya visi dan misi itu ditentukan di awal tahun pembelajaran. Jadi ketika ke depan ada yang berbenturan dengan visi misi, kita kembalikan lagi lah ke visi misi yang ada itu. Seperti itu. Iya. Seperti itu Mas. Jadi perlunya kolaborasi juga Pak Nata ya dengan para pihak guru, dengan semua warga sekolah yang untuk menyelesaikan suatu kasus gitu yang menjadi dilema itu Pak Nata ya. Ya, itu sangat penting. Kasus itu ketika ada hal yang perlu kita pecahkan, jadi sebagai kepala sekolah itu, ya intinya kalau di sekolah itu, kalau guru kan ada guru senior kan. Iya. Nah, guru senior mungkin pengalamannya perlu kita ambil lah. Perlu kita berbagi, berkolaborasi dengan guru senior bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Nah, selanjutnya, kalau masih belum bisa, kita kan ada pengawas, Iya. ke pengawas lah nanti kan, ranahnya ke pengawas. Dengan pengawas itu bagaimana. Nah, tapi kalau ketika sangat pelik sekali berarti akhirnya akan masuk ke dalam dinas pendidikan. Nantilah dinas pendidikan itulah yang memiliki istilahnya kan pimpinan kita kan punya pimpinan gitu. Tapi strukturnya itu harus terlewati kan. Misalkan kalau bisa kita yang mengatasi ya tidak apa-apa, langsung beres kan. Tapi Iya. ketika kita tidak bisa mengatasi, mungkin bisa berkolaborasi dengan guru senior, Iya, bisa iya benar. berkolaborasi dengan komite yang ada. Jadi kita tidak bisa serta-merta gitu kan Iya benar Pak Nata. untuk memutuskan masalah itu sendiri. Ya kecuali mungkin hal-hal yang kecil. Tapi kalau yang pelik itu perlu dipertimbangkan kan, karena jangan sampai kita merugikan semua pihak gitu Iya. kan. Kalau bisa semua pihak diuntungkan ketika keputusan itu diambil. Benar, benar. Mungkin Baik itu Pak Nata. Untuk selanjutnya Pak Nata, selama Bapak menjadi kepala sekolah kan, bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Kemudian terutama kasus-kasus yang ada istilahnya dilema etikanya. Nah, ada dua kepentingan kan yang nanti harus diutamakan gitu. Nah, jadi bagaimana Pak Nata langkah-langkahnya dalam pengambilan keputusan itu Pak Nata? ya kembali lagi kepada kasusnya kan. Kalau Iya. kalau itu mana yang lebih utama kan target dari sekolah ya, misalkan ya kita ngebenahin apa gitu kan, kalau belum ya ada yang ini misalkan ada yang rusak gitu kan. Iya. Nah, ah nggak usah nggak usah beli pintu yang baru, cukup diganti aja ininya apa, untuk kuncinya itu kan, yang Nah, tadinya pakai kunci biasa, ganti aja pakai kunci gembok dulu kan sementara. Nah, seperti itu aja. iya. Jadi kalau masih bisa diperbaiki, cari solusi yang kira-kira masih bisa gitu kan. Akan tetapi kalau sudah parah gitu kan, wah membahayakan, maka ya mau tidak mau kan harus diganti. Iya. Seperti itu. Kalau itu berhubungan dengan barang. Tapi kalau ada yang inilah kasus anak anak itu klepto ya. Iya.
Jadi klepto, terus orang tuanya juga kurang peduli terhadap pendidikan. Tapi emang kejadian-kejadiannya sebagian besar terjadi di luar gitu kan. Dia asal ada apa diambil dia kan, apa Iya. diambil dia. Nah, kalau di sekolah sih ketika dia terjadi di sekolah dipanggil gitu kan, terus siapa yang melihatnya, buktinya apa gitu kan, saksinya siapa, dirundingkan. Tapi kalau anak klepto itu biasanya dia tuh apa ya, merasa tidak bersalah dirinya Iya. tuh. Tidak bersalah. Jadi kita ya harus tahu, paham gitu kan, bagaimana sikap sikap dia itu kan. Kalau kita nggak tahu, wah bahaya kan. Jadi menyikapinya, jadi intinya kita kumpulkan bersama gitu kan, saksinya, buktinya dikumpulkan. Kalau udah terjadi ngaku ya udahlah selesai gitu kan. Tapi kan kadang-kadang anak kayak gitu tuh sulit untuk mengaku tanpa ada Benar. yang mengetahuinya kan. Iya. Maka dari itu kita jadi guru tuh memang ketika ada masalah tuh jangan sampai menjudge kan. Ada yang oh aku begini, enggak, dan jangan langsung oh kamu jangan, Iya. tapi harus diketemukan dulu kan, ditanya dulu semua pihaknya. Jangan sampai kita menghakimi itu hal yang kurang tepat. Benar. Yang supaya lebih tepat, jadi kita harus digabungkan lah semuanya, diketemukan kan, atau ditanya dulu sebelah, nanti tanya lagi sebelah, nanti kita ketemukan kan, pas ketemu gimana caranya itu kan, masalahnya bisa diatasi atau enggak. Seperti itu mungkin Mbak Dita. Iya, iya. Jadi langkah utama ini dalam pengidentifikasian masalah tadi yaitu kita cari informasi dulu berarti ya. Nah, Nah, informasi benar dulu. lah, informasi dulu, Nah, digali dulu nah, informasinya dari pihak satu gimana, pihak dua ya, gimana. Jadi tapi jangan langsung diketemukan, satu dulu, satu-satu dulu, satu-satu. benar, benar. Nah, barulah setelah kita memahami diketemukan. Nah, baru nanti dicari solusi yang terbaik untuk mereka. Iya. Kemudian Pak Nata, langkah-langkah atau prosedur apa yang menurut Pak Nata ini lebih efektif gitu dalam pengambilan keputusan tadi Pak Nata? Nah, emang pada praktek kenyataannya kan di lapangan Iya. itu langkah-langkah itu kan tidak, ya inti pertamanya itu jangan sampai langsung menjudge, Iya, tidak seperti itu, tapi identifikasi itulah, benar, benar. diidentifikasi dulu di mana kelebihan kekurangannya. Nah, setelah tahu kelebihan dan kekurangannya, oh ini begini, ini begitu, barulah nanti ketemu titik temu baru dapat diselesaikan. Jadi Iya. yang pertama tuh harus ada identifikasi dulu. Hmm. Kemudian nanti pemecahan masalahnya harus berkolaborasi Pak Nata gitu ya. Nah, Ya, itu setelah diidentifikasi nanti kita berkolaborasi tentang masalah itu kan. Kalau masalahnya misalkan, nah sekarang nih pawai kan. iya, Nah, pawai ini kan pawai itu hajatan ya kebiasaan dari masyarakat Belitung Timur kan. salah ya. Kita kan manggil orang tua, Ya, manggil komite kan ditanya, "Bagaimana? Mau ikut atau enggak?" iya. Biasanya orang tua tuh diam, "Mau ikut?" Diam. Nggak ikut, diam Iya. kan. Nah, Biasanya nanti berbenturan ditawarkan, berbenturan dengan pembiayaan biasanya. iya ditawarkan solusinya kan, Iya. nggak langsung ke biaya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau membantu berupa tenaga Nah, atau biaya, atau tenaga dengan ya, ya. biaya? Ah, seperti itu. Nah, rata-rata, biaya saja kan. Nah, Nah, kalau biaya mau berapa? Mau 10.000, 20.000, atau 30.000, atau kembali lagi ke tahun yang lalu. Tahun ya. lalu biasanya berapa? 50.000. Oke, siap 50.000, siap. Nah, Udah. Kalau sudah ketemu, kapan kira-kira mau ngumpulkan duitnya? Batas akhirnya. nah, Nah, misalkan seminggu lah. Ternyata sudah seminggu tuh masih ada yang belum. nah, Solusinya gimana? Tetap nambah lagi sampai sebelum hari H. nah, Kalau sudah sampai lewat hari H berarti, atau sebelum hari H kita misalkan kalau mau bikin barang-barang itu didiskusikan dengan yang membuatnya, kira-kira biayanya berapa iya, kan? Nanti duit yang masuknya berapa. Nah,
disesuaikan. Misalkan tadinya yang bikinnya 4 meter karena duitnya kurang, ya kita bikin yang 2 meter saja, disesuaikan dengan kondisi keuangan. Nah, Iya. seperti itulah, harus ada penyesuaian. Kolaborasinya kita berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan komite, berkolaborasi dengan guru, berkolaborasi juga dengan orang yang membuat barang tersebut, Iya. kan. Tanpa ada kolaborasi tidak akan jalan. Akhirnya jalan, diketemukanlah semua nanti Iya. setelah rapat besar ada, kita rapat kecil lagi dengan komite dengan yang membuatnya gimana. Oh, gini gini gini. Oke, ketemu titik temu lah, sip lah dengan biaya yang ada, kita bikin apa, disesuaikan. Jadi seperti itu. Iya. Jadi penting antara identifikasi, kolaborasi dalam memecahkan suatu masalah. Baik Pak Nata. Kemudian ada nggak tantangan? Harusnya kan ada tantangan gitu ya. Tantangan apa saja yang pernah dihadapi Pak Nata ketika mengambil keputusan dalam hal ini dalam dilema etika, kasus-kasus yang mengandung dilema etika, Pak Nata? Tantangannya. Ya, tantangannya tentunya pasti ada lah, setiap kasus itu tantangannya ada kan. Iya. Tantangannya kan ketika kita ngumpulkan orang mau bikin apa kan, masih aduh apa ya, kita setelah itu kita tanya-tanya dulu kan dengan guru, kira-kira mau bikin apa. Oke, ada guru gitu kan, Pak kita bikin Garuda aja seperti ini. Oke lah, kita bikin Garuda. Setelah bikin Garuda, tanya ke yang buatnya, Pak gimana bikin Garuda seperti ini. Dia mikir juga kan, aduh gimana kalau itu istilahnya kurang menarik gitu kan. Kalau cuma misalkan pasang triplek, kita ngeprint, tempel aja, itu kurang menarik. Nah, bagaimana dia nawarkan kan, bagaimana kalau dibikin Garuda yang divariasi gitu kan, supaya lebih kelihatan muncul kan auranya gitu kan. Kalau cuma ditempel kan datar saja kan. Lebih Nah, kelihatan 3 dimensinya kata gitu kan. ya itulah kurang Iya. 3 dimensinya. Jadi cuma ya datar kan kurang menarik. Ya boleh gitu, akan tetapi dengan biaya yang ala kadarnya. Bisa nggak? Oh bisa Pak, bisa bisa. Nah akhirnya tantangan tersebut bisalah terselesaikan karena tergantung itu apakah ide-idenya nyambung nggak gitu kan. Ya, akhirnya bisalah diselesaikan. Ya meskipun ya tantangan kedua tentunya biaya. Iya. Kalau- Kalau biaya kan apalagi dengan sistem perekonomian seperti ini ya, masyarakat kalau di masyarakat Belitung Timur kan timah aja kurang kan, nelayan juga karena efek timah harga ikan murah juga. Jadi itulah duit yang terkumpul tidak sesuai dengan ekspektasi kan. Kita berharap mungkin 5-6 juta adalah, ternyata cuma terkumpul 3 juta. Nah, jadi dengan uang yang segitu akhirnya apa solusinya? Kan masih ada gerobak yang tahun lalu. Iya. Nah, solusinya itu. Jadi kayu-kayu yang tahun lalu itu masih bisa dipakai Iya. kayu-kayunya kan. Tinggal triplek-tripleknya aja lah yang dibuang. Ya belinya tinggal beli triplek sama memodifikasi triplek itu supaya dapat 3 dimensi kan gitu, lebih menarik, mungkin ditambah dengan cat-cat lah yang ada. Seperti itulah Pak Dita. Oke. Baik Pak Nata, dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika nih, dalam saat pengambilan keputusan itu apakah Pak Nata punya jadwal khusus gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut atau secara spontanitas pada saat itu saja gitu? Kalau kebanyakan sih spontanitas, tapi akan tetapi biasanya ya terstruktur gitu kan. Misalkan Perencanaan sebelumnya. kasusnya ya seperti ini, berarti kita tuh perlu direncanakan manggil orang tua murid tanggal berapa, nanti rapat kecil tanggal berapa, pemantapan tanggal berapa, itu emang ada gitu kan. Iya. Tanggal-tanggal tertentunya. Tetapi kalau kasus-kasusnya yang mendesak, nah, yaitu spontan saja kan. Tapi kalau yang itu merupakan rencana yang global, itu kan ada kalendernya kan, kalender misalkan pelaksanaan mau pawai ini tanggal 24. Berarti sebelum tanggal 24 sudah jadi kan yang mau didorongnya itu kan. Nah, diskusi-diskusinya tentunya sebelum tanggal belasan tuh udah beres diskusi-diskusinya kan. Jadi sebelum itu udah beres.
Jadi diperlukan perencanaan yang matang gitu Pak Dita. Tanpa perencanaan yang matang, ya nanti hasilnya tidak akan sesuai dengan ekspektasi gitu. Tapi kalau direncanakan dengan matang nanti sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Iya. Seperti itu Pak Dita. Oke Pak Nata. Pak Nata, dalam menyelesaikan masalah atau konflik-konflik kasus apa yang hubungannya dengan dilema etika tadi Pak Nata, adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat membantu Pak Nata dalam menyelesaikan masalah tersebut? Orang atau faktor-faktor lah. Yang saya alami selama ini, ya itulah yang saya sebutkan di awal bahwa kita dalam mengambil keputusan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, apalagi kita sebagai kepala sekolah pimpinan ya di suatu lembaga, ya senioritas itu ada kan manggil-manggil guru senior ataupun guru-guru yang lain juga yang bukan senior yang memiliki pemikiran lebih matang gitu kan bisa dijadikan partner kita kan untuk memecahkan suatu masalah itu. Bagaimana solusinya? Nah, misalkan ya masalah keuangan lah contohnya kan dana bos belum cair kan. Sementara yang honor punya anak mau bayar UKT kan. Gimana ini kan? Kalau ngebayar UKT berarti anaknya nanti nggak bisa kuliah kan harus cuti kan. Sedangkan ada 2 orang yang honor anaknya harus bayar UKT secara serempak. Bagaimana solusinya kan? Mengusahakan kita sebagai kepala sekolah. Sedangkan dana bos belum cair. Ya kita cari solusi kepada guru-guru kan, menanyakan mungkin secara pribadi kan apakah ada yang memiliki dana lebih sisa-sisa kan atau uang-uang dari mana yang bisa kira-kira untuk dipinjam sebentar sebelum dana bos itu cair. Akhirnya ya guru-guru itu juga kan memahami kan kalau mungkin ada guru yang sudah tidak menyekolahkan lagi anaknya atau guru-guru yang punya uang lebih bisa, tapi dengan catatan ya nanti ketika dana bosnya cair segera untuk dibayarkan tentunya dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan perjanjian di awal. Seperti itulah. Iya. Jadi Pertanyaan terakhir nih Pak Nata. Pembelajaran apa yang dapat Pak Nata petik setelah Pak Nata nih mendapatkan pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya intinya ketika kita mengambil sebuah keputusan itu harus sesuai, artinya tidak merugikan berbagai pihak, ya. Baik yang kena, ya misalkan si A tidak rugi, si B tidak rugi gitu kan, sama-sama diuntungkan. Kalau bisa ya sama-sama mereka ya tersenyum lah istilahnya, jangan berat sebelah. Emang yang namanya adil kan hanya Tuhan yang memiliki, tapi kita sebagai manusia sisi kemanusiaannya itu harus diletakkan. Mungkin itu saja yang saya dapatkan ketika ya baru ya setahunan lebih lah jadi kepala sekolah kan. Tapi ya lumayan lah. Tentunya menambah ya kedewasaan saya lah sebagai pribadi gitu kan dalam bagaimana memimpin suatu lembaga itu yang tentunya di dalamnya ada murid kan saya sebutkan orang tua, komite, terus dinas, pengawas, bahkan tamu kan itu kadang-kadang misalkan ada anak KKN menimbulkan masalah juga di sekolah. Ada seperti itu ya. Misalkan dari luar gitu kan. Ya harus bisa menyatukan semua unsur ya walaupun tidak akan sempurna lah kita sebagai manusia. Mungkin itu Pak Dita yang bisa saya share ya bagikan. Iya. Terima kasih Pak Nata sudah mau jadi narasumber saya dalam wawancara hari ini Pak Nata. Ya, semoga bermanfaat untuk saya sendiri. Sekolah Pak Nata juga makin maju juga dengan punya sosok pemimpin yang berwibawa seperti Pak Nata. Nah, gitu Pak ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Dita. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Nata. Ya, sama-sama.